Selamat datang di video kami yang membahas perdagangan internasional. Kali ini kita akan mendengarkan percakapan antara Mr. Verlin, seorang pengusaha ekspor, dan Miss Cika, seorang pengusaha impor, yang akan membahas tentang alat transaksi yang aman untuk perdagangan internasional, yaitu Letter of Credit atau LC. Pertama-tama, mari kita simak PowerPoint tentang LC ini. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Trisha Mutiara Devi. Hari ini saya beserta partner saya yaitu Verlin Sukito akan menjelaskan mengenai Letter of Credit. Di sini ada table of contents-nya. Jadi apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama itu ada pengertian letter of credit sendiri, terus kedua ada fungsi letter of credit, yang ketiga ada manfaat dari letter of credit, dan yang terakhir itu ada dokumen-dokumen mengenai letter of credit. Langsung aja kita masuk yang pembahasan pertama, yaitu ada pengertian letter of credit. Nah, letter of credit ini adalah salah satu metode pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional. Dengan menggunakan metode ini, pihak eksportir dapat menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Nah, adapun pengertian lainnya yaitu adalah mekanisme pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk memberikan jaminan ekonomi dari bank yang layak dikreditkan kepada pihak pengirim barang atau disebut dengan eksportir. Nah, LC ini digunakan secara luas dalam pembiayaan perdagangan internasional ketika reliabilitas pihak-pihak yang melakukan kontrak belum siap sepenuhnya. Jadi metode ini itu memperkenalkan bank sebagai penjamin emisi yang menanggung resiko pihak importir yang membayar kepada pihak eksportir. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi dari letter of credit. Jadi apa aja sih fungsi dari letter of credit ini? Nah, yang pertama adalah sebagai suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi komersial internasional. Terus yang kedua itu memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan. Jadi dengan menggunakan S ini secara otomatis dari pihak eksportir maupun importir akan merasa lebih aman gitu, karena merasa lebih terjamin. Dari pihak eksportir terjamin untuk pembayarannya, dari pihak importir terjamin bahwa barangnya akan dikirim. Terus fungsinya ketiga itu adalah memastikan adanya pembayaran asalkan persyaratan-persyaratan LC telah dipenuhi. Jadi untuk melakukan letter of credit ini enggak semudah itu, karena harus ada persyaratan yang dipenuhi, karena kan kita akan berkaitan dengan pihak bank kan. Jadi enggak semudah atau menyepelekan itulah, sesederhana itu tidak. Terus yang keempat itu fungsinya adalah sebagai instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang-barang dagang atau jasa. Nah, yang terakhir itu fungsinya adalah membantu issuing bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada importir dan memonitor penggunaannya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Verlin. Kepada Saudara Verlin, saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas manfaat letter of credit. Pertama, ada manfaat LC bagi eksportir. Pertama, mengurangi biaya pengeluaran. Lalu kedua, dokumen dapat diserahkan segera. Nah, ketika bank importir telah menerbitkan LC, maka dan diterima oleh pihak eksportir, maka pihak eksportir dapat segera menyiapkan semua dokumen-dokumennya dan segera diserahkan. Lalu ketiga, mencegah risiko pembatasan transfer falas. Dengan menggunakan LC dapat mengurangi risiko pembatasan transfer falas di negara importir. Lalu manfaat LC bagi importir. Pertama, meningkatkan kepercayaan eksportir terhadap importir. Tentu dengan adanya dokumen-dokumen dan perjanjiannya sudah ada, ini dapat meningkatkan kepercayaan dua belah pihak. Lalu pembayaran lebih aman sama dengan sebelumnya. Dengan adanya dokumen dan perjanjian, maka dapat dipastikan bahwa ini bukanlah suatu penipuan dan transaksinya dapat dipercaya. Lalu ketiga, dokumen terjamin.
bisa dibilang dokumen terjamin karena di dalamnya akan terjadi proses-proses untuk memastikan dokumen-dokumen tersebut sehingga nanti pada akhirnya baru penyerahan dananya. Lalu manfaat LC bagi bank. Pertama, bank tentu saja akan mendapatkan komisi karena jasanya untuk menerbitkan LC dan menyalurkannya dari bank importir ke eksportir, lalu meningkatkan loyalitas nasabah. Lalu ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk LC, yaitu yang pertama ada faktur perdagangan, yaitu dokumen yang berisi tentang deskripsi barang dan nilai barangnya. Lalu bill of lading, yaitu dokumen yang bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan barang. Lalu packing list, menunjukkan bagaimana barang ini dikemas dan apa dari isi kemasan tersebut. Ada weight note, lalu measurement certificate, consular invoice, lalu insurance certificate, yaitu sertifikat menunjukkan bahwa barang ini telah diasuransikan. Lalu brosur atau leaflet, ada surveyor report, ada manufacturer certificate, lalu certificate of origin yang menunjukkan asal usul dari barang tersebut, lalu ada processing license dan instruksional manual. Baik, itu kiranya penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang, Mister. Apakah benar ini dengan Mister Verlin, pengusaha kerajinan Kuningan dari Indonesia? Selamat siang, benar saya Verlin, pengusaha kerajinan Kuningan dari Indonesia. Perkenalkan, saya Cika dari Korea Selatan. Saya menghubungi Mr. Verlin karena saya ingin membeli produk dari Mr. Verlin. Sebab saya ingin membuka toko di sini. Tapi untuk memastikan bahwa transaksi di antara kedua belah pihak antara Mr. Verlin maupun saya itu aman, jadi apa yang bisa Mr. Verlin gunakan untuk memastikan hal ini? Baik, Miss Cika, menurut saya salah satu cara paling aman untuk melakukan transaksi internasional adalah dengan menggunakan letter of credit atau LC. Apakah Anda familiar dengan LC? Oh ya, Mister, saya pernah mendengar tentang LC ini sebelumnya, tapi saya belum sepenuhnya memahami mengenai cara kerja dari LC ini. Apakah Mr. Verlin bisa menjelaskan lebih lanjut? Tentu, jadi LC adalah jaminan pembayaran dari bank pembeli ke bank penjual. Prosesnya seperti ini. Pertama, pembeli dan penjual sepakat menggunakan LC. Lalu, pembeli mengajukan permohonan LC ke bank mereka. Ketiga, bank pembeli menerbitkan LC dan mengirimkannya ke bank penjual. Selanjutnya, penjual mengirimkan barang dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan ke bank mereka. Lalu, bank penjual memeriksa dokumen dan mengirimkannya ke bank pembeli. Selanjutnya, jika dokumen sesuai, bank pembeli membayar bank penjual. Dan terakhir, bank penjual kemudian membayar penjual. Oh, jadi LC ini itu bisa menjamin bahwa saya tuh bisa menerima barang sebelum pembayaran ini dilakukan, Mister? Benar, Miss. Dan dari sisi kami sebagai penjual, LC memastikan bahwa kami akan dibayar jika kami memenuhi semua syarat yang tertera di dalam LC. Lalu, Mister, apakah ada keuntungan lain menggunakan LC ini selain keamanan transaksi? Tentu, LC juga membantu dalam membangun kepercayaan antara pembeli dan penjual, meminimalkan risiko non-pembayaran, dan memungkinkan transaksi dengan mitra baru
tanpa harus khawatir tentang risiko kredit. Oke Mister, saya mengerti sekarang. Jadi memang LC ini adalah solusi yang tepat untuk transaksi kita. Nah, apa langkah selanjutnya yang kita harus lakukan kalau misalnya kita ingin menggunakan LC dalam transaksi ini? Langkah pertama adalah kita menandatangani kontrak penjualan yang menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan melalui LC. Nah, setelah itu Anda bisa menghubungi bankmu untuk memulai proses penerbitan LC. Saya juga akan menghubungi bank kami untuk mengkoordinasikan proses ini. Baik Mr. Perlin, terima kasih atas penjelasannya. Besok saya akan datang ke bank untuk melakukan proses LC ini. Terima kasih kembali, Miss Cika. Jika ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga transaksi kita berjalan dengan lancar. Saya harap juga gitu, Mister. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat datang, silakan duduk. Jadi apakah ada yang bisa dibantu? Ya, jadi gini Pak, saya ingin membuat resolusinya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nanti prosedur pembayarannya lewat apa? Ya, jadi kan saya ingin memesan vakum dari Indonesia, di mana dengan kriteria bentuknya itu 152 itu untuk bentuk kecil, kemudian yang bentuk harian juga 150 patung, dan yang bentuk burung merpati juga sebanyak 150 patung. Dan total yang harus saya bayarkan itu sebanyak 180 juta. Baik, beri saya dokumen. Dokumennya sudah lengkap, jadi nanti prosesnya melalui pengiriman lewat jalur laut atau udara. Ya, jalur laut aja. Iya. Baiklah, kalau begitu prosesnya akan segera kami proses. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, apakah ini benar dengan pihak Bank Bukopin dari Indonesia? Selamat siang, Mister. Benar, kami pihak Bank Bukopin dari Indonesia. Ada yang bisa kami bantu? Saya dari KB Bukopin dari Korea Selatan. Saya ingin menginformasikan bahwa ada LC untuk saudara Perlin di Pati. Baik, Mister. Untuk dananya bagaimana, Mister? Baik, Miss. Untuk dananya sendiri sudah ada di kami. Jadi jika dokumen bill of lading-nya sudah ada di kami, maka dananya akan kami kirim sesuai dengan nama eksportir yang tertera di dokumen. Baik, akan segera kami proses. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Apakah benar ini dengan Bapak Perlin, pengusaha kerajinan kuningan dari Pati? Siang, Bu. Benar, ini saya Perlin, pengusaha kerajinan kuningan dari Pati. Apa ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan Pak, saya Tercahira dari Bank Bukopin. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa ada LC dari Musika dari Korea Selatan yang ditujukan kepada Bapak. Baik, Bu. Saya akan segera ke bank untuk mengambil LC tersebut. Baik Pak, terima kasih. Ya, selamat siang Pak, silakan duduk. Perkenalkan, saya Perlin, pengrajin kuningan dari Pati. Saya di sini mau menanyakan dokumen LC karena saya kemarin dikabari bahwa saya ada kiriman dokumen LC dari Mustika. Apakah dokumennya sudah ada? Ini Pak, untuk dokumennya silakan Bapak periksa. Maaf, sebelumnya, apakah dananya dari Mustika sudah ada? Ya, untuk dananya sudah ada Pak. Dananya akan kami kirimkan ketika Bapak mengirimkan dokumen-dokumen lain seperti bill of lading. Baik, kalau begitu saya akan segera proses dokumen ini. Terima kasih.
Ini saya sudah bawa dokumennya berupa bill of lading. Silakan diperiksa. Untuk dokumennya sudah lengkap. Dan ini Makasih. ya, terima kasih kembali Pak. Untuk dokumen-dokumennya akan saya kirimkan kepada pihak yang bersangkutan. Terima kasih atas usulannya. Terima kasih. Selamat siang, Mister. Selamat siang, saya duduk. Oke, jadi Mister, saya ingin menanyakan terkait dokumen dari Mister Soka. Oh ya, dokumennya sudah ada. Silakan dikirim dalam. Untuk itu selanjutnya dokumen ini bisa Anda bawa untuk agen kurir mengambil barang Anda. Terima kasih Mister atas kerjasama. Terima kasih. Demikianlah percakapan Verlin dan Cika dalam penggunaan letter of credit atau LC dalam perdagangan internasional. Dengan menggunakan LC, pelaku bisnis dapat melakukan transaksi dengan aman. Terima kasih.